Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Apa kabar anak-anak? I am fine. Saya baik-baik saja. Meet me again, English lesson. Ketemu lagi dengan saya, pelajaran bahasa Inggris 10 degree, kelas 10. We are the third season. Kita adalah pertemuan yang ketiga kali ini, ya. We will study unit 3. Kita akan belajar bab 3. Oke, open YLKS unit 1 page 18. Buka LKS Anda halaman 18, descriptive text. But before we begin, we must know the aim of the lesson. Tetapi sebelum kita melanjutkan apa itu descriptive text, kita harus paham tujuan pembelajaran. Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? To understand and arrange descriptive text well. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami, kemudian agar Anda semuanya mampu menyusun sebuah bacaan descriptive text dengan baik. Next, what is the meaning of descriptive text? Apa arti atau pengertian dari bacaan deskriptif? Descriptive text is a text which describes an object detailly or specifically. Sebuah bacaan yang menggambarkan, yang mendeskripsikan, yang menjelaskan tentang sebuah objek secara detail, ya, atau secara spesifik. And then the purpose of descriptive text is to describe an object, include someone or something or some places detailly. Ya, kemudian tujuan dari sebuah bacaan descriptive text adalah untuk menggambarkan, menjelaskan sebuah objek, termasuk di sini boleh someone, seseorang, boleh juga something atau sesuatu benda, kemudian atau bisa juga some places atau tempat-tempat tertentu. Biasanya di sini adalah tempat-tempat objek wisata, ya. Detailly, tentu saja dengan detail. The explanations consists of the basically reaching their characteristic so the reader can recognize the object even though they have never seen it. Jadi dengan membaca sebuah bacaan descriptive text, pembaca itu bisa membayangkan, ya, membayangkan objek yang dibahas walaupun tidak bisa bertatap langsung atau tidak bisa menjangkau langsung yang dibahas, objek yang dibahas. Next, lanjut features, bagaimana dengan ketatabahasaan yang dipakai? Kita lihat. Descriptive text uses simple present tense. Ya. Bacaan ini menggunakan tense simple present tense. I am sure you have studied it. Saya yakin Anda sudah mendapat pelajaran tentang simple present tense, ya. Simple present tense adalah sebuah jenis tenses yang paling sederhana, di mana the structure-nya, rumusnya adalah subject, kemudian verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus objek kalau perlu. Kalau tidak perlu, tidak pakai objek, hanya cukup subject and verb 1 saja sudah termasuk sentence. Oke, ya. Tetapi di sini ada the key, ada kuncinya. Bagaimana kuncinya? Dalam simple present tense, di mana kalau dalam kalimat positif, subjek jumlahnya subjek yang jumlahnya singular, she, he, it, itu kata kerjanya akan mendapatkan tambahan s atau s. Sedangkan untuk subjek yang plural atau lebih dari satu atau jamak, kata kerjanya tidak akan mendapatkan tambahan s atau s. Next, how about the negative and interrogative sentence in simple present tense? Bagaimana dengan kalimat negatif dan kalimat pertanyaan dalam simple present tense? Untuk subjek plural, they, we, are, you, they will have auxiliary do. Mereka punya kata kerja bantu do. And then the verb just verb 1. Kemudian kata kerjanya kembali ke original bentuk awal, yaitu verb 1 saja. And then untuk subjek singular, she, he, it, dalam kalimat negatif dan interrogatif itu mereka akan membutuhkan auxiliary does. Ingat, verb 1, ya. The verb without s or es. Oke. Jadi kuncinya anak-anak, dalam kalimat positif Anda akan menemukan ses dalam singular subject, ya. Tetapi
Dalam kalimat negatif dan pertanyaan, Anda akan menemukan auxiliary do dan does. Oke. Next, the second, using positive and negative imperative. Akan menggunakan kalimat perintah dan kalimat larangan. Ya, I still remember. Maybe you have just studied it. Saya yakin Anda sudah juga mempelajari, kalau tidak salah di kelas 9, ya. Mungkin udah ada yang menerima di kelas 8 semester 2, kemudian diulang lagi di kelas 9 semester 1, ya. Bahwa positif imperatif itu bisa juga disebut dengan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia, negatif imperatif bisa disebut dengan kalimat larangan. Oke. The example of positive imperative. Kita lihat contoh dalam kalimat perintah. Let's go home now. Ayo pulang, ya. Rumusnya adalah verb 1 plus object, ya. Bisa juga open the door, ya. Buka pintu. Cukup verb 1 plus object saja. Next, how about negatif imperatif? Bagaimana dengan contoh sebuah kalimat larangan? Kalimat larangan tentu saja di sini tujuannya adalah melarang, berarti ada kata don't or not to. Tentu saja plus verb 1. Not to or don't have meaning jangan. Jadi menggunakan don't plus verb 1 atau not to plus kata kerja bentuk pertama, di mana don't artinya adalah jangan. Lanjut. And then how about the generic structures of descriptive text? Lalu bagaimana untuk paragraf-paragraf pembangun dalam bacaan deskriptif? There are two generic structures of descriptive text. Ada dua penyusun, paragraf penyusun dalam bacaan deskriptif. The first is identification and then the second is description. Yang pertama adalah identification, kemudian yang kedua adalah description. What is identification? Identification, identifying the phenomenon and object to be described. Isinya adalah di sini pendahuluan berisi tentang identifikasi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang sedang didiskusikan, ya. Kemudian atau objek yang sedang dibicarakan atau digambarkan. Next, kita lihat the second generic structure is description. Ya, paragraf pembangun selanjutnya adalah description. Description berisi tentang penjelasan secara detail, ya, describing the phenomenon, about parts, tentang bagian-bagiannya, kualitas atau kemampuannya, and then maybe characteristic, ya, karakteristik ciri-cirinya. Oke, next. We will read and understand the example of descriptive text. Kita akan membaca kemudian memahami contoh bacaan descriptive text. It's still in the LKS, masih dalam buku LKS. Open di LKS page 28. Buka LKS ke Anda halaman 28. Safari Parks, ya. The title is Safari Park. Judulnya adalah Taman Safari, ya. It just includes 2 paragraph, hanya terdiri dari 2 paragraf. It is so short, sangat pendek banget, ya. Tetapi di sini padat berisi, ya, jelas. Ya, kita lihat the first paragraph. Kita lihat paragraf pertama. Safari Park is a quiet, unique zoo, ya. Taman Safari adalah sebuah taman yang kebun binatang yang sangat unik. It is lies about 19 km from Jakarta. Ini terletak di 90 km dari Jakarta. It is located in Cisarua, Bogor, West Java. Letaknya adalah di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. In Safari Park, the visitors are not allowed to get off of their cars or buses. Di Safari Park ini, di Taman Safari ini, pengunjung tidak diizinkan untuk membawa mobil mereka, membawa kendaraan mereka, membawa bis mereka. Oke, kita lihat, lanjut. Paragraf kedua, the animals are grouped in certain blocks. Ya, dalam kalimat pertama sudah disebutkan, binatang-binatang dibagi menjadi beberapa grup yang jelas. Ya, as we know, the animal is divided in many group. Jadi binatang itu dibagi-bagi menjadi bermacam-macam jenisnya. Ada binatang wild animal, ya, bisa ada yang merupakan binatang liar, bisa juga binatang yang jinak, ya. The first block is for wild animals like tigers and lions. Nah, di sini disebutkan untuk blok pertama itu berisi binatang tigers and lions, and then the second block is for big animals like elephants, hippopotamus, rhinoceros, zebras,
and giraffes ya. Blok kedua berisi tentang binatang-binatang ini. Next, the next block berarti dia adalah blok yang ketiga, and then the last block ya, berarti dia adalah the fifth block, paragraf yang keempat, and then the four blocks, the fourth block ya. Kemudian the other blocks berarti dia adalah blok yang kelima, the fifth blocks, the other blocks ya. Mau katanya paragraf di paragraf kedua ini just describes the divided of blocks of animal, hanya berisi tentang pembagian blok-blok binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Oke, jelas. Kita lihat ketata bahasanya, language features-nya semuanya menggunakan simple present tense ya, jelas ya kan. Di sini ada to be is ma, kemudian ada juga kata kerja plus sas ya. Kemudian jelas sekali di sini. Lalu kita lihat note, kita lihat catatannya. Yang pertama, the first identification in the first paragraph. Jadi paragraf pertama adalah identification, paragraf identification, di mana paragraf pertama ini mengenalkan atau menjelaskan objek yang akan dibahas. The main idea of the first paragraph is the first sentence. Kemudian apabila kita membaca sebuah bacaan, if we read a text, we must find the main idea. Kita harus tahu main idea atau pokok dari inti dari bacaan yang kita baca ya. Main idea dalam paragraf pertama ada dalam the first sentence ya. Kalimat yang merupakan pokok dari inti dari ide pokok dalam paragraf pertama ada dalam kalimat pertama. Oke, karena kalimat-kalimat setelah itu hanya merupakan kalimat penjelas ya, supporting sentence ya. The first paragraph just consists of 1, 2, 3, 4 sentences. Hanya terdiri dari 4 kalimat saja. The first sentence is the main idea. Kalimat pertama adalah merupakan main idenya, ide pokoknya. And then the second, the third, the fourth, and the fifth is are supporting sentences, hanya merupakan kalimat pendukung. Kita lihat next, how about the second paragraph? Lalu bagaimana dengan paragraf kedua? Paragraf kedua is description ya, dia adalah generic structure description, karena paragraf kedua ini berisi tentang penjelasan secara detail, yaitu tadi pembagian blok hewan-hewan yang ada dalam safari park ya. The main idea of the paragraph is the first sentence. Sama ternyata paragraf kedua yang merupakan ide pokok yaitu ada dalam the first paragraph, ada dalam kalimat pertama. Karena kalimat kedua, kalimat ketiga, and then the last, until the last sentence just supporting sentence, hanya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat pertama. Oke, maybe it is just easy vocabulary ya, hanya kata kerjanya hanya gampang, masih sederhana, masih kita pelajari ya. You can find in the dictionary ya. Next kita lihat lanjut exercise, latihan ya. We have to study meaning, aim, kemudian generic structure ya. And then we will try finding main idea and supporting sentence ya. Kita sudah belajar beberapa hal, artinya, kemudian paragraf pendukung, paragraf penyusunnya, kemudian tenses yang dipakai dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah berusaha membaca sebuah teks dan menemukan main idea dan juga kalimat penjelasnya. Sekarang kita latihan exercise
It's still from LKS, masih berasal dari LKS, page 30, halaman 30, poin B, buat Lawang Sewu, ya. Judulnya adalah the title is Lawang Sewu, ya. As we know, Lawang Sewu is in Semarang, ya. Seperti kita tahu bahwa Lawang Sewu ada terletak di Semarang, ya. Have you visited it? Pernahkah Anda pergi ke sana? Ya. Kalau Anda belum pernah pergi ke sana, untuk bisa membayangkan dan tahu, maka cukup read the text, ya. YLKS page 30, ya. Cukup, tidak perlu datang ke sana, ya anak-anak. Syukur-syukur Anda bisa datang, tapi Anda bisa menemukan gambarnya, kemudian membayangkan, ya. Recognize from the text, ya, dari halaman 30 poin B. Oke. Ya, and then after you read the text carefully, setelah Anda membaca dengan teliti, ya, tentu saja you can understand, ya, the difficult vocabulary, tentu saja Anda bisa menjawab juga kata-kata yang susah di sana, ya, sehingga Anda paham, ya. And then the next task, tugas selanjutnya, answer the questions number 1 until number 10. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, based on the text, sesuai dengan teks yang sudah Anda baca. Send a photograph to me, ya. Kemudian kirimlah ke WA saya, ya. Ingat waktunya 1 week after this lesson, ya. 1 minggu setelah pelajaran kita maksimal, ya. Maksimal, ya. Jadi tidak harus sekarang, Anda bisa besok, bisa besoknya, ya. The limitation of time, ya, batas waktunya adalah 1 week, ya, 1 minggu. Oke. I think enough, ya. Saya kira cukup. Oke. If you cannot understand, you can send me personal message. Kalau Anda tidak paham, Anda bisa japri ke saya, ya. Oke. I am sorry if I have mistake. Saya mohon maaf kalau banyak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.